Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farahayudi Merhati Maturahman, NIM 1262062010005 dari Piaut 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nanda Istiqomah MPD. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai landasan ekonomi, perlu kita ketahui jika pendidikan tidak lepas dari masalah ekonomi. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan memadai, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Begitu juga dengan ekonomi, berkaitan dengan pendidikan. Karena sumber daya manusia yang berkualitas, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan meningkat. Nah, kita bahas lebih lanjut yuk. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, hubungan ekonomi dalam pendidikan. Yang kedua, peran ekonomi dalam pendidikan. Nah, yang terakhir ada ekonomi sebagai sebuah landasan pendidikan. Hubungan ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi biasa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan yang ada di lembaga pendidikan Indonesia berkaitan dengan pengembangan lembaga, penyediaan sarana dan prasarana, dan juga pemberdayaan sumber daya manusia di suatu lembaga. Pemberdayaan dalam pendidikan dianggap sebagai investasi yang mana manfaatnya bisa kita rasakan ketika sudah menyelesaikan bangku pendidikan dan masuk ke dalam dunia kerja. Pendidikan dianggap sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang mana semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja yang dihasilkan, maka ekonomi di suatu negara itu bisa meningkat pesat. Nah, dapat kita simpulkan hubungan antara ekonomi dan pendidikan adalah sebagai suatu investasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang mana berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada peran ekonomi dalam pendidikan. Kalian tahu nggak sih kalau ada banyak anak-anak atau mungkin orang sekitar kalian ya yang sebetulnya tuh mau sekolah, ingin banget sekolah, tapi karena terkendala biaya, terkendala ekonomi, mereka jadi nggak mengenyam bangku pendidikan. Jadi nggak bisa kita pungkirin kalau ekonomi emang sepengaruh itu ke dunia pendidikan. Pendidikan sendiri punya tujuan menyiapkan kita sebagai peserta didik dengan berbagai strategi, mungkin bisa dengan pembinaan, pengajaran, ataupun pelatihan-pelatihan yang mereka berikan kepada kita. Dampak dari kurangnya segi ekonomi bisa kita rasakan dari kurangnya pemahaman mengenai berbagai bidang pendidikan. Arahnya lagi nih ya, ada banyak orang yang masih berpikiran kalau sektor pendidikan tuh cuma buang-buang uang tapi nggak ada hasilnya. Kayak manfaatnya tuh apa? Mana cuma buang-buang uang gitu. Keraguan tadi terwujud dalam kecilnya anggaran yang disediakan untuk bidang pendidikan. Tapi yang nggak kalah penting dari ekonomi itu ada dedikasi, keahlian, dan keterampilan seorang guru yang menunjukkan keberhasilan suatu lembaga sekolah. Dari penjelasan tadi pasti ada gambaran kan gimana peran ekonomi dalam pendidikan. Peranan ekonomi dalam pendidikan tuh terbatas pada hal-hal tertentu. Yang pertama, pemenuhan fasilitas seperti sarana prasarana, media, kemudian alat peraga. Alat peraga tuh mungkin yang kayak di lab IPA, yang sekolahnya ada lab IPA pasti tahu nih alat-alatnya apa aja. Kemudian yang kedua, memenuhi perlengkapan gedung. Yang ketiga, mengembangkan individu yang memiliki jiwa ekonomi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dasar para pendidik. Yang terakhir, meningkatkan motivasi dan gairah kerja para pendidik. Biasanya nih ya, mungkin nggak semua, tapi biasanya orang tuh kalau diiming-imingin kayak tunjangannya besar loh, gajinya besar loh, itu kerjanya kan pasti lebih bergairah, lebih semangat gitu kan. Materi yang terakhir mengenai ekonomi sebagai sebuah landasan pendidikan. Landasan sendiri secara singkatnya memiliki pengertian pedoman, sumber, dan dasar. Oleh karenanya, ekonomi dianggap sebagai landasan dalam mengembangkan pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui dan sudah berulang kali kita bahas, fungsi ekonomi adalah untuk membentuk manusia yang mengetahui tentang apa dan bagaimana ekonomi itu. Konsep ekonomi itu membahas mengenai bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas dengan tujuan yang bermacam-macam.
Nah, pendidikan sendiri memiliki tujuan untuk menyiapkan kita dalam keseimbangan, keharmonisan, organis, dan juga dinamis. Bentuk usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN anggaran belanja bulanan negara. Pada dasarnya, tanggung jawab tuh nggak hanya dari pemerintah pusat, tapi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota itu juga punya tanggung jawab ikut ambil andil. Sayangnya, di sisi lain, terutama bagian pedalaman, masih jauh dari kata layak. Jauh jika dibandingkan dengan yang di kota. Ini kalau kalian googling ya, ngetik gitu, sekolah pedalaman itu benar-benar miris banget keadaan sekolahnya, bangunan sekolahnya. Padahal Indonesia sudah mengalokasikan dana sebesar 20%. Tidak maksimalnya pengelolaan anggaran ini mengakibatkan anak-anak di pedalaman tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, dan juga menjadi gagap teknologi atau gaptek. Nah, hal ini membuktikan pentingnya hubungan antara ekonomi dan pendidikan, di mana ekonomi benar-benar menunjang keberhasilan, kelancaran, perkembangan lembaga di Indonesia. Cukup sekian materi yang kita bahas kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.